Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silpi dengan NIM 21105030011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kodikologi dan tekstologi untuk memenuhi tugas filologi. Sebelum masuk pada penjelasan materi yang akan saya presentasikan, kita sedikit mengulang kembali materi mengenai filologi. Filologi adalah studi tentang naskah untuk mendapatkan keasliannya, bentuk semula, serta makna asli. Nah, objek filologi ini adalah naskah dan teks. Kemudian, tugas filologi ini ialah meneliti naskah-naskah dan menyunting teks yang ada di dalamnya, atau mengungkap apa yang terkandung dalam naskah tersebut. Kemudian, adapun cara filologi mengkaji teks tersebut melalui dua kajian. Yang pertama, kodikologi, yang kedua, tekstologi. Yang pertama, kodikologi. Kodikologi adalah ilmu tentang pernaskahan sebagai alat tulis. Di dalam buku Filologi Indonesia, Teori dan Metode menyebutkan bahwa kodikologi ialah ilmu tentang pernaskahan yang menyangkut bahan tulisan tangan yang ditinjau dari berbagai aspeknya. Pada kodikologi ini menjelaskan mengenai naskah yang merujuk pada fisik dokumen. Jadi, dengan kita melihat naskah tersebut, kita dapat mengetahui sumber naskahnya seperti apa, naskahnya memakai kertas apa, kapan berdirinya naskah tersebut, kemudian siapa pengarangnya. Dengan cara seperti itu, kita dapat mengetahui apa yang di dalam naskah tersebut dengan kita melihat naskahnya langsung. Kemudian, istilah kodikologi ini pertama kali diusulkan dan digunakan oleh Alphonse Dain, seorang ahli bahasa Yunani, dalam kuliahnya di École Normale Supérieure Paris pada Februari 1944. Namun, istilah ini baru dikenal secara luas pada tahun 1949 ketika karya Les Manuscrits terbit. Adapun kajian yang kedua yaitu tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Teks tersebut merupakan kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Tekstologi ini tidak bisa dilihat seperti kodikologi. Substansi teksnya tidak terlihat, kemudian konten teksnya tidak terlihat, informasi teks tersebut, sumber teksnya. Kemudian pada teks tersebut berisi ide dan amanah dari pengarang kepada pembaca teks tersebut. Contohnya, penafsiran pada surah Al-Baqarah. Nah, apakah sapinya itu bisa terlihat? Tentu tidak, akan tetapi bisa dibayangkan. Jadi, mufasir ini menjelaskan mengenai kandungan surah Al-Baqarah, bahwasanya surah Al-Baqarah ini isinya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau contoh lainnya, semisal ada sebuah manuskrip karya Pak Ahmad, akan tetapi pengarang ini sudah meninggal. Nah, yang dikaji kodikologinya adalah naskahnya, sedangkan tekstologinya yaitu bagaimana Pak Ahmad ini menjelaskan mengenai semisal tafsir surah Al-Fil. Nah, kemudian ketika dikaji apa yang menarik dari penjelasan Pak Ahmad tersebut mengenai penafsiran tadi. Semisal Pak Ahmad itu menyatakan dan mengkiaskan bahwasanya dari sebuah peristiwa besar yang terjadi di dalam surah Al-Fil yang berkaitan dengan Raja Abraha pergi ke Mekah, maka muncul kejadian luar biasa yang kemudian diserang oleh burung ababil dengan melempari batu dari neraka. Maka Pak Ahmad ini dalam pelemparan batu tersebut mengkiaskan seperti tersebarnya virus COVID-19 yang mengenai seluruh makhluk di bumi.
Dan kesimpulannya, Pak Ahmad ini mensaintifikasikan naskah atau teks tersebut dengan Al-Quran. Kemudian tekstologi ini mempunyai 10 prinsip. Yang pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Yang kedua, dimulsi dari penyuntingan. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan. Kemudian yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Yang kedelapan, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. Yang kesembilan, penyalin dan lembaga penyalin harus diteliti pula. Yang kesepuluh, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Kemudian diawali dengan inventaris. Yang pertama, dilakukan jika sudah menentukan objek. Yang kedua, meneliti jumlah naskah, misalnya melihat katalog di dalam dan di luar negeri. Yang apa itu katalog? Yaitu buku yang berisi berbagai naskah dalam suatu koleksi. Yang terakhir, katalog deskriptif dan katalog daftar. Kemudian dalam tekstologi ini ada untuk melakukan kritik teks. Yang pertama, bahasa Yunani. Yang kedua, arti, kritik dan evaluasi seseorang filolog kepada teks, meneliti dan menempatkan teks pada tempat yang benar. Yang ketiga, menempatkan teks artinya mencari autograf karya yang ditulis pengarang meskipun saat ini sukar. Kemudian ada langkah mengenai tekstologi menurut Robson tahun 1978. Yang pertama, membandingkan. Yang kedua, mengkonstruksi metode stema. Yang ketiga, istilah arketip, hiperketip, omega, alfa, dan beta. Yang keempat, emendasi, perbaikan atas kesalahan-kesalahan di dalam teks. Kemudian ada kesalahan teks menurut Reynolds dan Wilson tahun 1974. Ada 6 kesalahan teks. Yang pertama, tulisan tangan kurang jelas. Yang kedua, penggeseran lafal. Yang ketiga, haplografi, penghilangan huruf. Dan short de mime au mime. Yang keempat, tambahan huruf, litografi. Yang kelima, tertukar. Yang keenam, terpengaruh kata lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.